belajar. Memberikan perlawanan terhadap negara-negara asing untuk mempertahankan negara kita, sehingga pada saat ini kita dapat merasakan kemerdekaan. Nah, sekarang pengertian daerah. Nah, dalam pengertian daerah ini kita di dalam sini adalah daerah Nias, ya kan? Nah, daerah Nias berarti dalam pembuatan daerah ini sudah ada pemimpin-pemimpin yang sudah diatur. Nah, dari pemimpin-pemimpin tersebut kita dibuat untuk membuat daerah kita akan lebih maju dan lebih berkembang. Nah, otonomi juga perlu adanya otonomi daerah. Nah, otonomi daerah ini adalah untuk mengurus keluarga masyarakat Indonesia. Nah, kita dapat lihat dari pasal kita buka dalam buku. Yaitu pasal mengatakan di sini pasal 18 ayat 1 disebutkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Kemudian pasal 2 dikatakan di sini pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut otonomi dan tugas pemerintahan. Nah, jadi
Inilah gambar perlawanan rakyat Bali pada masa itu. Kemudian ada daerah lain yang melakukan perlawanan terhadap negara asing, yaitu perlawanan rakyat Maluku. Kemudian perlawanan rakyat Aceh ini itu adalah yang mereka lakukan para daerah-daerah waktu itu untuk melawan para penjajah. Mereka mau bersatu dengan adanya persatuan dan kesatuan. Kemudian perlawanan Sulawesi. Nah, dengan adanya perlawanan itu anak-anak, kita dapat memperoleh kemerdekaan. Nah, jadi peran daerah ini juga dalam otonomi daerah untuk membuat masyarakat mendapatkan kesejahteraan. Apa maksudnya mendapatkan kesejahteraan ini? Seperti indeks pendidikan. Nah, tujuan otonomi ini untuk membuat masyarakat lebih baik dan lebih bersejahtera. Misalkan indeks pendidikan harus dilengkapi indeks kesehatan dan indeks pendapatan masyarakat. Nah, jadi anak-anak, ketika pemerintah otonomi daerah atau suatu pemimpin harus membuat harus membuat masyarakatnya lebih bersejahtera. Di mana dulu kita adalah sekolah yang tidak memiliki pendidikan. Nah, sekarang karena adanya suatu kemajuan dan perkembangan, sekarang kita sudah memiliki sekolah. Kan dulu sekolah kita seperti waktu kami masuk di sini ada banyak sekolah yang masih belum dibangun. Nah, jadi dengan adanya otonomi daerah, dengan adanya seorang pemimpin, dia membuat pembangunan seperti fasilitas pendidikan. Nah, sekarang juga sudah ada kemajuan di desa kita atau kecamatan di Serangga, yaitu kampus. Ada kampus yang baru dibuat. Nah, jika ada nanti anak-anak kami yang mau melanjut di sana, bisa melanjut dan mengambil perguruan tinggi di waktu atau di agama. Ya kan? Nah, itu sudah termasuk kemajuan bagi kita masyarakat Indonesia. Nah, kemudian indeks kesehatan. Nah, dulu kita ketika ada orang yang sakit harus mengejar-ngejar Gunung Stoli. Sekarang sudah ada puskesmas. Itu adalah suatu ekonomi yang disediakan oleh pemerintah kita. Nah, sekarang pada masa-masa dulu ketika ada orang yang sakit, mereka tidak langsung ke puskesmas atau rumah sakit karena jauh dan tidak ada juga fasilitas kesehatannya. Orang dulu hanya mengambil obat alami saja, ya kan, tidak datang ke rumah sakit. Sekarang sudah difasilitaskan kita, yaitu puskesmas. Ketika ada kita yang sakit atau ada yang demam, langsung ke puskesmas, tidak langsung ke Gunung Sitoli. Terkecuali puskesmas tidak dapat menangani pasiennya, maka dirujukan untuk ke Gunung Sitoli. Nah, kemudian pendapatan, indeks pendapatan masyarakat. Nah, maksudnya ini juga anak-anak ketika masyarakat atau di dalam desa tersebut, seperti kita di desa, misalkan contoh kami di desa Leluai Riwarasi, kan ada sekali banyak bantuan yang diberikan oleh pemimpin, salah satunya BLT, apalagi bukan BLT, apalagi PKH, apalagi anak. Nah, maksudnya adalah ketika masyarakat Indonesia mendapatkan bantuan seperti BLT atau PKH, warga atau pemimpin desa tersebut tidak boleh pilih-pilih kasih. Jadi dia harus meratakan masyarakatnya. Misalkan si A sudah mendapatkan BLT, ketika ada bantuan PKH lagi, si B yang mendapatkan bantuan PKH itu tidak boleh dikasih ke si A. Jadi semua sama-sama merata mendapatkan bagiannya. Kemudian mempertahankan daerah dalam kerangka NKRI. Nah, bagaimana cara mempertahankan daerah kita, Nana? Misalkan ketika ada suatu terorisme, nah, kita sebagai masyarakat Indonesia harus dapat mempertahankan negara kita
Kemudian membiasakan diri berterima kasih apabila mendapat bantuan. Nah, misalkan si siapa namamu? Si Rizka, Noitolo iya kak? Bulan. Ya bulan. Misalkan Kak Rizka lagi kayak ini aku kita dunia ini mama kita jalannya. Jadi emang kita jalannya, imane gak bulan. So kayak sari Esi. Nah, gak bulan harus belajar untuk mengucapkan terima kasih. Orang udah bulan. Iya, orang udah. Jadi nah misalkan itu orang gak bulan harus ada salah begitu yang lain. Kalau ada pertolongan atau bantuan dari seseorang, dari teman kita atau dari orang lain, kita harus dapat mengucapkan terima kasih. Seminggu yang lalu menikahnya loh. Alena saya bukan ini. Biasa adalah bercanda, oke? Itu adalah perilaku yang dapat mempertahankan daerah kita ya. Nah, di sini juga dikatakan kita buka halaman ini halaman 162. Kan di sini ada info keluarga negaraan. Coba baca. Halaman 22 info keluarga negaraan. Separatis bersenjata, B. Terorisme, C. Konflik komunal, D. Kerusuhan sosial, E. Gangguan keamanan laut, F. Gangguan keamanan udara, G. Radikalisme, H. Kejahatan lintas negara, I. Kerusakan lingkungan. Bukti putih bertahan. Nah, jadi ketika ada perlawanan dari luar daerah atau dari luar negeri atau di dalam luar negeri, kita mempunyai kesempatan untuk mempertahankan daerah kita. Misalkan di sini dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 mengatakan setiap warga negara tanpa kecuali sesuai dengan kedudukannya masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta di dalam upaya bela negara pertahanan. Nah, jadi anak-anak kita sudah diberikan kebebasan untuk mempertahankan negara kita dari gangguan
Provinsi Sumatera Utara. Nah, jadi sebagai di dalam provinsi itu atau di dalam pembagian pemilihan di daerah itu atau di kecamatan memiliki seorang pemimpin yang dapat mengatur masyarakatnya untuk lebih maju dan lebih berkembang lagi dalam baik itu indeks pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat Indonesia. Oke, dapat mengerti? Oke, Ibu punya tugas karena berhubung masih ada waktu. Kalian kerjakan halaman 167.